Senang kembali berjumpa dengan Jemaat Tuhan dan kita berada di minggu pertama di bulan Februari. 31 hari kita sudah lewati dan apakah saudara merasa waktu terasa lebih cepat? Jawabannya iya, sekarang sudah Februari, seingat saya masih Natalan, tapi sekarang sudah bulan kedua tahun 2026. Baik, hari ini saya mau menyampaikan satu firman Tuhan buat saudara, karena beberapa waktu ini saya berkunjung ke rumah jemaat, saya dapat telepon dari jemaat, saya ngobrol sama jemaat. Masih banyak orang yang kalau cerita tentang setan, bahas tentang setan, kok kayaknya takut gitu ya. Padahal Alkitab mencatat orang yang di dalam Yesus ada kuasa untuk mengusir dan mengalahkan setan. Yang percaya katakan amin. Dikit-dikit katanya setan. Ketindihan katanya setan. Saudara pernah ketindihan enggak? Saya tanya, yang saudara tidur kayak nggak bisa mangap, tapi saudara udah mau teriak tapi nggak bisa, itu namanya ketindihan. Nah katanya kalau ketindihan katanya ditiban setan. Ya, saya ya pernah ketindihan, apakah artinya saya ditiban setan? Bukan. Dalam bahasa Inggrisnya sleep paralysis, karena darahnya tidak lancar, ada mungkin masalah dalam tubuh sehingga kita mengalami kayak mau mangap itu susah. Jadi jangan semua itu dikaitkan dengan setan. Nanti di rumahnya, di atapnya ada suara geruduk-geruduk. Wah ini setan. Padahal apa itu saudara? Tikus, apa lagi? Kucing apa lagi? Kucing dan tikus, kejar-kejaran ya. Tom and Jerry kejar-kejaran. Jangan gampang-gampang nanti printernya nyala. Ini setan. Ya, KB kok setan KB saudara. Hari ini saya mau bilang, setan kalau lihat manusia gedek-gedek, karena kelakuan manusia hari ini lebih setan dari setan saudara. Loh betul. Tetangganya digorok pakai cutter, saudara lihat berita itu. Anak kecil digorok apa enggak setan itu saudara. Lihat saudara, orang yang di luar Tuhan ya kayak gitu. Tapi saya percaya hari ini kita yang di dalam Yesus, kita hidup dalam kebenaran. Ya terus apa lagi? Ke kuburan, takut. Terus ada di kuburan, ada bau wangi-wangi, wah ini setan. Loh. Saudara di kuburan ada pohon, namanya pohon apa saudara? Kamboja. Pohon Kamboja itu bisa mengeluarkan wangi-wangian dari bunganya yang harum. Kenapa kok di kuburan itu pohon Kamboja? Saya tanya kenapa. Karena kalau pohon apel dipetei apelnya saudara. Karena kalau pohon jeruk jadi wisata petai jeruk saudara. Pohon-pohon gak boleh ditebang. Karena kalau ditebang nanti katanya ada ini ya Tuhan. Kok mau tau dibodoh-bodohin saudara. Tapi hari ini firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus sanggup mengusir setan dan orang yang percaya Yesus akan diberikan pertolongan perlindungan Tuhan. Terus naik gunung, katanya di gunung ada pasar di sana. Loh saudara tahu enggak sih? Di hutan di atas gunung itu ada benda-benda yang bisa mengeluarkan aroma kalau kehisap ngefly, halu. Gak usah jauh-jauh, saudara tahu namanya kecobung. Mau nyoba kecobung? Saya sih gak mau. Kenapa? Bisa halusinasi. Karena kita itu dari kecil kebiasaan diancam lu jadi takut. Coba anak-anak zaman dulu ya, mungkin zaman-zaman kolonial ya. Kalau tidur kan diancam. Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo apa? Loh, itu bisa dilaporkan tindakan ancaman itu saudara. Mau tidur aja diancam ya. Tapi mari kita melihat bagian firman Tuhan. Ada dua orang buta ya dan ada seorang bisu yang kerasukan setan. Jadi memang di Alkitab dicatat ada orang-orang yang sakit karena pekerjaan setan. Mari kita lihat sama-sama ayat kesukaan kita semua ayat terakhir Matius 9 ayat 32 sampai 34. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan. Ayat 33. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Nah ini muncul hari ini, namanya mental Farisi, lihat ayat 34. Tetapi orang Farisi berkata, oh itu pakai kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Di tempat ini banyak terjadi mujizat yang masih ada. Ah itu settingan, oh itu bojoan.
Ya terserah mau gimana, ratusan orang alami sembuh, kok mau settingan tuh ya apa saudara. Tapi memang Farisi dari zaman ke zaman ya banyak. Tapi kita tidak peduli dengan Farisi, kita peduli bahwa kuasa Yesus bisa menang atas setan. Yang percaya katakan amin. Iya, nanti di situ Yesus ada membahas Yesus dengan Belial. Ya, itu ada di perikop selanjutnya sudah bisa baca. Jadi orang-orang gak seneng ya kalau ada orang dilepaskan dari kuasa gelap, orang-orang mengalami kesembuhan. Gak seneng, ya itu namanya spirit Farisi seperti itu, ahli Taurat Farisi ya. Nah kita lihat ayat 35, tolong multimedia lanjutkan. Demikianlah Yesus berkeliling, ayat 35. Matius 9 ayat 35. Kacang gorengnya boleh dikeluarkan dulu saudara. Ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar di rumah ibadat. Dia memberitakan Injil kerajaan sorga. Tolong dilanjutkan. Serta itu yang kita yakini. Di tempat ini ada pengajaran, di tempat ini ada Injil yang diberitakan. Dan di tempat ini juga segala penyakit juga dilenyapkan saudara. Saya kemarin mendampingi orang-orang yang kena kanker. Puji Tuhan, beberapa mengalami free of cancer, ada yang masih berjuang. Saya percaya di tempat ini kita punya Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Karena ayat selanjutnya menyatakan apa? Melihat orang banyak itu, ayat 36 multimedia, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat yang ke-37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi saudara di tempat ini kita masih percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bahwa Yesus bisa bekerja dengan kuasanya karena dia punya belas kasihan. Saya khotbahkan 2 minggu lalu dalam KKR Mujizat. Kenapa saya minta kuasa supaya orang-orang yang sakit bisa sembuh? Kenapa? Karena saya sedih kalau lihat orang sakit saudara. Di sini ada yang mau sakit saudara? Gak ada toh? Saya juga gak mau. Kita di sini mau sehat, amin. Kita di sini mau sembuh, amin. Maka Yesus punya hati buat umatnya. Dan kuasanya bisa dinyatakan. Jadi hari ini saudara, wes gak usah takut sama setan. Karena Yesus bisa usir setan. Karena orang yang percaya Yesus pasti dilindungi oleh Tuhan. Saudara, saya mau saksikan, boleh disiapkan kesaksiannya. Di tempat ini ada jemaat Tuhan yang usaha rujak cingur, saudara. Rujak cingur Esberg. Wah, kalau saudara saya sebut pasti tahu, ada di Jalan Esberg. Nah, kita harus akui saudara, dalam dunia sehari-hari ada orang yang memang bersaing itu enggak sehat. Ada ya biasanya kan ngirim tanah gitu kan. Ada yang ngirim apa gitu kan. Nah biasanya kita kalau digitukan takut, kepikiran. Nggak usah takut saudara. Kita punya Yesus yang bisa melindungi kita, yang percaya katakan amin. Nah lalu pelanggannya datang ke pegawainya. Bilang gini, Bu, kok tutup depotnya? Padahal buka. Nah ada nggak saudara yang punya pengalaman itu? Tokonya buka tapi orang bilang tutup. Nah, gak usah takut saudara, aman. Tuhan Yesus bisa tolong dan berkati usaha saudara. Nah langsung saya diinfo, saya datang ke tempatnya, saya ketemu dengan 3 pegawainya. Nah sekalian kalau saya doakan, jadi gini ya, kalau saya misalnya ada orang manggil, pastor tolong doakan kantor ini pastor. Kan pasti di situ gak semua orang Kristen kan. Sekalian saya tak tumpang tangani KB saudara. Karena biar mereka tahu bahwa kuasa Yesus lebih besar dari segala apapun di dunia ini. Saya datang karena ownernya lagi pergi, saya ketemu 3 pegawai, saya bilang, Bu, saya diminta tolong sama pemiliknya, sama ownernya. Katanya di sini kata orang tutup ya, kata orang sepi ya. Saya pendeta, saya izin doakan dalam nama Yesus, boleh ya Bu ya? Terus mereka bilang, ya boleh Pak, yang penting rame. Oke, saya doakan. Saya doa buat pegawai-pegawainya, saya doa dalam nama Yesus, dan puji Tuhan. Saya dapat WA dari ownernya berkata, Pastor Yoel, puji Tuhan. Pegawai saya cerita, habis didoakan pendeta, lah kok hari itu langsung rame tokonya saudara. Wow,
Saya juga punya pengalaman waktu itu ada jemaat Tuhan punya gudang saudara, kebakaran. Itu ada kesaksiannya juga, ada videonya. Ketika kebakaran saudara, kita doa sama-sama. Yang cerita yang saksi pegawainya. Pegawainya bilang apa? Mari didoakan. Lah kok ada angin, ada air, tiba-tiba turun hujan dan itu habis semua dan lenyap apinya saudara. Padahal lagi nunggu damkar. Oh saya sangat percaya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Besar kuasanya saudara. Saudara jangan pernah meremehkan doa saudara. Doa saudara sangat besar kuasanya. Kita boleh lihat kesaksiannya, tolong ditampilkan. Nah ini ya, boleh ditampilkan screenshotnya. Nah ini saudara ya. Shalom Pastor Yoel, maaf baru bisa WA baru landing. Terima kasih buat doanya, info dari pegawai di Depot. Tadi setelah Pastor Yoel doakan langsung banyak pembeli, puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukan kuat gagah saya, tetapi saya percaya doa saudara bisa membuat perjalanan Anda berhasil dan beruntung. Tidak selamanya saudara jalannya mulus, pasti ada badai, pasti namanya jadi orang Kristen pikul salib, yes. Tapi saya percaya orang yang pikul salib akan mengalami kemuliaan Tuhan. Orang yang mengalami pikul salib pasti pertama dia mengalami penderitaan, pasti. Dia harus menderita, dia harus mengalami kematian. Tapi setelah kematian itu dia akan mengalami kebangkitan, dia akan mengalami kemuliaan Tuhan. Nah saudara, video selanjutnya. Saya kalau pelayanan yang biasanya laporan, ada benda-benda klinik. Jadi saya tuh sering ketemu saudara kayak jenglot gitu, saya kelihatan kecil kayak manusia kecil gitu. Terus ada paku-paku buat santet, ada jarum-jarum pentul gitu saudara. Saya ketemu gitu. Nah saudara saya mau kasih tahu ya. Orang yang percaya Yesus tidak perlu takut dengan setan karena ada perlindungan buat kita yang percaya, katakan amin. Nah maka dari itu saudara jangan heran. Orang kalau di luar Tuhan pasti akan cerita setan. Saya kasih contoh ya, misalnya di rumah misalnya, bangun rumah. Nanti lah tukang-tukangnya lah mesti ngomong, Pak, di mburi itu ono wedok rambutnya panjang. Nah. Karena setan akan mengalahkan orang yang gak percaya Yesus. Tapi orang yang percaya Yesus tidak akan dikalahkan setan, justru yang akan mengalahkan setan saudara. Jadi kalau saudara nanti misalnya di servis rumahnya direnovasi, terus ada tukang yang bilang, di loteng itu ono Pak. Saya pernah rumah saya direnovasi, tukangnya bilang apa? Pak, di dapur itu ono Pak. Perempuan rambut panjang. Saya bilang, oh saya gak percaya mas. Yang saya percaya Gusti Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus. Roh dalam diri saya lebih besar dari segala roh. Itu sekalian juga menginjil biar tahu. Orang yang percaya Yesus gak bisa kalah dengan setan saudara. Tapi kalau saudara makan cerita seperti itu. Saudara percaya cerita seperti itu. Kalah sama setan, rugi saudara. Yesus kasih kita kuasa untuk kita bisa menang atas kuasa-kuasa gelap. Yang percaya katakan amin. Mari kita lihat video yang pertama. Ya. Saya membakar benda-benda klinik yang dimana ada seorang yang dia mengalami serangan, puji Tuhan hari ini dia sudah lepas, bahkan sudah beribadah di tempat ini. Sudah mengalami kemenangan. Kita lihat sama-sama membakar benda klinik. Saya mau bilang kalau kita orang percaya Yesus Kristus tidak perlu takut. Kalau Yesus Tuhan mau kita dikasih benda apapun yang katanya ini ada benda yang sudah didoakan atau benda kuasa gelap, gak perlu takut. Hari ini kita akan bakar benda-benda klinik saudara dan tidak perlu takut, ada kuasa nama Yesus. Mau benda apapun itu tidak usah takut, ada perlindungan Tuhan. Mau benda seperti ini, mau benda bakar rambut seperti ini, saudara tidak perlu takut, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya orang yang di dalam Yesus, kita diberikan kemenangan termasuk cincin-cincin atau apapun yang katanya sudah didoakan atau sudah apa. Tidak perlu takut, ada kuasa di dalam nama Yesus. Dan hari kita akan bakar, kemenangan terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Haleluya, amin. Dalam nama Yesus. Boleh dipercepat multimedia? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, in the name of Jesus. Kita hancurkan segala kuasa-kuasa gelap di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak perlu takut, ada kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus. Kuasanya dihancurkan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Shalom, puji Tuhan. Kita dapat melihat bersama-sama Yesus habis lenyap segala kuasa-kuasa gelap, benda-benda klinik. Kalau kita percaya Yesus nggak perlu takut. Halo orang-orang Kristen, kita tidak mudah untuk bisa diserang dengan kuasa gelap. Kita lihat sama-sama habis dan lenyap. Puji Tuhan, kemenangan kita dapatkan. Kemenangan demi kemenangan itu didapatkan bagi orang percaya pada Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, suatu kali saya pernah didatangi oleh jemaat. Dia bawa botol saudara.
pastor saya dikirimi benda seperti ini katanya sudah didoakan, disebul dan sebagainya. Saya takut, saya ambil botolnya, saya minum saudara. Dan gak apa-apa, hari ini saya berdiri dengan tegak karena kuasa gelap gak bisa mengalahkan orang yang percaya Yesus. Nah, di video setelah ini saudara, saya ke Surabaya, ada seseorang yang minta tolong didoakan, karena ini punya ruko 4 lantai. Nah gini ya, saya kasih tahu saudara, kenapa ya, kalau saudara nanti misalnya pindah rumah baru, punya usaha baru, kenapa ada namanya pelayanan pemberkatan, itu ada alasannya. Karena satu, waktu proses pembangunan, saudara kan gak tahu apa yang ditanam di bawah tanahnya. Ada orang-orang yang naruh benda, misalnya nih, dikasih jimat supaya apa? Supaya gak ada kecelakaan di pembangunannya. Dikasih apa? Benda-benda supaya lancar jalan proses pengerjaannya. Anda kan gak tahu saudara. Nah, ini ruko 4 lantai. Di atas itu ada botol ditaruh di atas lantai 4. Jadi 4 ruko, 4 lantai ya. Mohon maaf, ruko 4 lantai. Nah setiap orang mau datang ke situ kan mau servis AC, AC-nya kan ditaruh di atas pembuangannya. Selalu kalau naik takut, ngelihat gitu takut. Nah, tapi kalau kita percaya Yesus, mau ngelihat kayak gitu gak perlu takut saudara. Nah jadi makanya kenapa pemberkatan itu penting. Supaya tempat usaha rumah kita disucikan, dikuduskan dari segala hal yang buruk. Ya saudara. Saya kemarin mendoakan tempat usaha, sebuah tempat usaha. Terus saya bilang, oh di tempat ini pernah ada kenajisan terjadi di sini dan betul. Ketemon ada yang kerja di situ melakukan tindakan asusila di situ. Nah itu enggak jadi kotor. Saya mau tanya saudara yang bekerja, apakah saudara pernah mendoakan kantor saudara? Apakah saudara di rumah mendoakan rumah saudara? Kalau belum, lakukanlah karena doa saudara dan saya itu berkuasa. Dan saya yakin apa yang saya sampaikan itu ada di Alkitab. Contohnya tembok Yeriko. Bentengnya besar, temboknya besar. Mereka berkeliling berapa kali saudara, saya tanya berapa kali? 13 kali dalam 7 hari. Pada hari ke-7 Tuhan minta 7 kali, jadi 7 kali. Jadi 13 kali, 6 tambah 7. Saya mau tanya apakah mereka pakai senjata untuk robohkan tembok? Tidak. Mereka pakai pujian penyembahan dan berputar selama 13 kali. Dan tembok itu runtuh saudara. Jadi pentingnya untuk saudara berdoa. Terus ya saudara saya bilang ya, ojo gampang dengar omongan orang. Misalnya ada ngaku-ngaku pendoa datang ke rumah saudara. Oh aku ketok iki. Ketok opo? Oh saya melihat ada setan di kamar Anda. Jawaban, kowe setani. Saya mau tanya, kalau Anda didatangi seperti itu, Anda takut gak saya tanya? Pasti kepikiran. Saya pernah kedatangan saudara dari luar kota, 300 km dari Malang. Hanya karena suaminya atau pasangannya didoakan, katanya ada bayangan hitam di belakangnya saudara. Ya saya bilang, ya paling pas doa merem, makanya hitam kabeh saudara. Saya tanya, adakah masalah? Enggak ada. Ya udah beres. Kenapa sih kok kita mesti kait-kaitkan gitu? Saya pelayanan di bidang ini, iya. Tapi saya tidak mau orang gampang, aduh pastor usaha saya diserang begini begitu. Saudara, enggak semua itu setan saudara. Kita kadang-kadang mungkin kalau pas lagi sepi, coba kreativitasnya bagaimana, coba ininya bagaimana. Jangan karena ini berarti diserang setan, ya enggak gitu saudara. Kan saya sudah bilang, orang percaya Yesus enggak gampang diserang setan saudara. Nah ini video yang kedua, saya di Surabaya, saya ambil itu jimat dan saya bakar itu dalam nama Yesus. Kita boleh lihat sama-sama pembakaran benda klenik di Surabaya. Baik, saat ini shalom, cuma Tuhan, kita akan membakar jimat, kita akan gunting dan buang. Dan saudara jangan takut, orang yang percaya Yesus tidak bisa kalah dengan kuasa gelap. Kami percaya dalam nama Yesus, mujizat pasti terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Ya ini adalah salah satu contoh benda-benda mistis. Saudara nggak perlu takut, kita percaya bahwa ada kuasa dalam nama Yesus dan Tuhan pasti lindungi. Saudara kita akan bakar benda ini dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. Nah di dalamnya itu ada seperti kertas ya, itu ada tulisannya banyak, tapi saya nggak saya syuting. Tapi intinya itu kita ada. Akan membakar saya jimat, kita percaya dalam nama Yesus, kita tidak perlu takut dengan kuasa gelap. Orang yang percaya Yesus
pasti akan memperoleh kemenangan. Kita akan bakar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus. Boleh dipercepat multimedia. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Oh, puji Tuhan, kita bakar, kita percaya dalam nama Yesus. Segala kuasa gelap sudah dilenyapkan. Orang percaya Yesus tidak perlu takut. Orang yang percaya Yesus diberikan kuasa, pasti menang atas kuasa gelap. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita juga nggak percaya angka-angka gitu saudara ya. Oh kalau angka 13 berarti sial. Kalau angka 4 berarti mati gitu. Saudara, saya punya keluarga, jadi kakaknya istri saya, ipar saya, lahirnya 13 September. Tapi ya puji Tuhan, diberkati Tuhan tuh. Karena kita nggak naruh pada benda-benda itu. Rumah kalau 13 dibikin 12A, dibikin 14A. Rumah kalau 4 dibikin 3A. Kalau saya bilang, kalau orang di dalam Yesus mau angkanya 13, pasti tetap diberkati Tuhan. Mau angkanya tetap 4, pasti disertai oleh Tuhan. Gak usah takut saudara percaya begitu-begitu. Ya, kayak gitu-gitu bikin orang, aduh saya kalau dengerin kadang-kadang kok ya mau percaya kayak gitu. Yang suruh nabur garam lah, gini lah. Kok mau dipelokotoi gitu loh saudara. Ada yang pakai paku supaya setannya gak kecantol. Setan kan gak goblok saudara, bisa terbang. Tapi nama Yesus yang bisa melindungi saudara dan saya. Nah saudara, kesaksian berikutnya. Ada seorang oma datang ke tempat ini 2 minggu lalu saudara. Punya masalah dengan bahunya, frozen shoulder. Ya, frozen shoulder. Jadi kalau diangkat bahunya nyantol dan pernah patah tulang juga. Tapi mujizat terjadi. Tolong videonya ditampilkan, boleh ditampilkan videonya. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Saya ngomong aja deh. Ibu namanya siapa? Ibu namanya siapa Bu? Bu Haryati. Tadi waktu ibu kenapa ibu maju? Bahunya sakit. Terus coba diangkat bahunya Bu, coba. Sebelumnya sakit. Sekarang gimana Bu bahunya? Coba diangkat lagi Bu. Gimana Bu? Gak sakit Bu ya? Siapa yang menyembuhkan Ibu? Coba lagi sama-sama sama saya. Sakit gak Bu? Enak ya? Gak sakit ya? Sebelumnya sakit ya Bu ya? Puji Tuhan. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sehat-sehat buat Ibu. Tuhan berkati ya Bu. Amin. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Amin. Saudara, dari video itu lalu ada komentar dan direct message yang masuk. Tolong ditampilkan screenshotnya. Ini dari putri oma tersebut. Namanya Ibu Fanny Riven. Terima kasih Tuhan Yesus, mama saya hari ini bisa mengangkat tangan tanpa sakit dan bisa mengikat rambutnya sendiri setelah 6 bulan tidak bisa karena frozen shoulder. Dan sehabis jatuh dan patah tulang di tangannya. Tuhan memberkati pastor. Klik slide berikutnya. Nah ini fotonya saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelumnya mama tidak bisa mengangkat tangannya sampai atas, hanya sebatas di bawah bahu. Tidak bisa mengikat rambut sendiri. Sudah beberapa bulan akibat pernah jatuh dan tangannya patah tulang. Kemarin malam didoakan pastor, puji Tuhan. Pagi ini mama sampai menangis, tangannya bisa diangkat tanpa sakit dan bisa mengikat rambutnya sendiri. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, inilah yang saya maksud, belas kasihan Tuhan. Saudara mungkin berkata, pastor saya milih jalur dokter, oke boleh gak apa-apa, saya gak anti dokter. Saya ke Surabaya, saya mandi di sebuah gereja gak besar, hanya kecil cuman mungkin 40 meter persegi gerejanya, 30 orang udah penuh tuh. Orang ini ke dokter, saudara. Dia habis operasi batu ginjal, karena ada batu pada ginjalnya. Ke dokter iya gak apa-apa, tapi dia mengalami setelah pasca operasi dia mengalami sakit. Berdiri sakit, duduk sakit, berdiri sakit, duduk sakit. Lalu saya datang ke tempat itu saudara. Dan Tuhan menyatakan mujizat bagi ibu ini. Kita lihat sama-sama kesembuhan pasca operasi batu ginjal disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tolong ditampilkan. Lumayan ya Ibu ya. Coba berdiri lagi Bu. Kita tuntaskan ya.
1, 2, 3. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gimana dirasakan, Bu? Sudah nggak, Bu? Lumayan. Tadi nyeri ini gimana? Mulai berkurang. Coba lagi ya, Bu ya. Sampai, tapi masih ada sakitnya nggak? Sedikit ya. Nah, kita hilangkan sakitnya ya. Percaya, Bu ya. Misi, Bu ya. Dalam nama Yesus, misi, Bu ya. Dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan, saat ini Tuhan sembuhkan Tuhan, yang percaya Tuhan. Dalam nama Yesus, ini dalam Yesus. Tuhan, betul. Wah, ginjal apa betul? Kristal, di ginjal ya, di ginjal. Ya. Oh iya, Tuhan ginjal Ibu disembuhkan Tuhan. Misi, Bu ya. Dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan. Mengalir kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus, ini dalam Yesus. Silakan coba dulu. Coba berdiri lagi dulu. Masih ada nggak nantinya? Loh. Coba lagi, Bu, boleh dulu lagi, Bu? Coba berdiri lagi, Bu. Hilang. Udah bagus semua. Tuhan Yesus sembuhkan. Siapa yang menyembuhkan, Ibu? Kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya bersyukur juga dengan berjumpa dengan orang juga yang mengalami sakit namun tak bisa akses ke dokter. Kemana ada juga yang sampai jarinya nggak bisa nekuk, saudara. Tapi puji Tuhan bisa kembali nekuk. Karena saya percaya Yesus melenyapkan kelemahan dan segala penyakit. Amin. Jadi hari ini saudara kita membaca Alkitab, kita melihat bahwa kuasa Yesus itu besar. Saudara jangan takut lagi, jangan khawatir lagi. Contoh ya misalnya mitos, tahayul. Kalau ke pantai selatan nggak boleh pakai baju hijau misalnya, nanti ada Lah. Itu kan bisa dijelaskan tuh. Karena pantai selatan arusnya itu deras dekat dengan samudra. Kalau saudara pakai baju hijau dan renang di sana, tenggelam, nyarinya susah karena bajunya gelap. Jadi bukan supaya nyai dan sebagainya, aduh. Saya kalau dengar orang Kristen masih percaya begitu-begitu, saya sedih saudara. Karena Alkitab mencatat nama Yesus berkuasa buat saudara dan saya. Haleluya. Mari sebelum kita akan melaksanakan perjamuan kudus, saya rindu membawa saudara ke dalam hadirat Tuhan. Kita boleh nyanyi satu lagu, ini lagu lama saudara. Lampunya boleh dipadamkan. Saudara di dalam hadirat Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu, amin, memenuhi hatiku. Sekali lagi biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Amin. Saya tetap dalam hadirat Tuhan. Saya percaya sore hari ini Engkau yang datang dengan lemah, Engkau yang datang dengan segala perkara, Tuhan Yesus sanggup untuk menolong engkau. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang hidup buat saudara dan saya. Mungkin saudara mengalami pergumulan demi pergumulan, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia. Yesus adalah sobat kita yang setia. Tetap dalam hadirat Tuhan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan yang kudus. Saya rindu kita dalam hadirat Tuhan. Biar kasih dari surga, kasih dari Yesus ada buat saudara dan saya. Oh haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat
membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mulai rasakan kasih Tuhan, rasakan keajaiban Tuhan. Kasih dari tata Allah Bapa, amin. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, amin. Mengalir, memenuhi hidupku. Sebelum kita masuk perjamuan yang kudus, saya ingin menyampaikan satu saran dan masukan kepada jemaat Tuhan. Ya, firman Tuhan gak pernah salah. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi bagi saya membaca pesan di sebuah sosial media, ada seorang yang menerima warisan dari orang tuanya sebesar 2 miliar. Dan apa yang dilakukan oleh orang itu, saudara? Dimasukkan ke dalam sebuah instrumen yang kemungkinan itu judi online, saudara. Dan saya mau bilang, orang kalau serakah, saudara, gak ada puasnya. Coba ya, hari ini masalah yang dialami apa? Pinjol, judol. Dan instrumen-instrumen yang gak jelas. Masukkan 1 juta, keluar 2 juta. Masukkan 2 juta, keluar 4 juta. Masukkan 4 juta, keluar 8 juta. Masukkan 8 juta, keluar 16. Masukkan 100 juta, ambles. Tapi orang gak bisa berhenti melakukan itu ya, karena itu terikat. Itu juga pekerjaan setan, saudara. Coba, ada kenal orang-orang seperti itu? Rumah sampai habis, mobil sampai habis, hanya untuk masukkan ke satu program yang gak jelas. Yang gak ada fisiknya. Ambles, saudara. Dan seperti itu baru nyari Tuhan. Pas seperti itu baru minta didoakan. Kenapa gak saya balik, kita minta doa supaya kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik, saudara. Supaya kita tidak masukkan pada hal-hal. Kalau saudara paham tentang mungkin investasi, mungkin saudara paham tentang hal-hal itu, silakan. Tapi kalau saudara masukkan itu hanya untuk mengejar supaya dapat banyak, ambles pasti saudara. Karena saya dapat banyak orang telepon sampai rumahnya dijual, sampai mobilnya habis. Hanya untuk masukkan satu program yang gak jelas. Sampai miliaran. Sudah rumahnya masuk, mobilnya masuk, sisa ratusan juta, saudara. Yuk piye. Tapi saya berdoa hari ini, kita diberikan hikmat sama Tuhan, supaya kita berhati-hati dengan keuangan kita, saudara. Supaya kita berhati-hati dalam jalan kita. Firman Tuhan berkata apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemarin saya peragakan ke anak-anak, gereja anak dan ke remaja. Kalau lampu ini dimatikan, saudara gak bisa lihat apa-apa. Seperti itulah kalau Anda tidak hidup di dalam firman. Seperti orang tersesat. FOMO kalau zaman sekarang. Melok ngene, melok ngono, melok ngene, dan itu sebagainya. Saudara. Saya kalau lihat hari ini anak-anak muda, saudara, saya mohon maaf. Saya tergerak sekali supaya anak-anak muda banyak datang kepada Tuhan. Dengan mudahnya hari ini merokok. Dengan mudahnya hari ini minum alkohol. Dengan mudahnya living together. Dengan mudahnya free sex hari ini. Dengan mudahnya hari ini MBA, saudara. Kalau enggak dengan firman terus gimana saya tanya? Mau kemana generasi selanjutnya? Saudara tahu vape hari ini? Ada loh vape yang saya dapat laporan mengandung narkoba di dalamnya, saudara. Saudara dengar enggak ada yang meninggal kena whip itu? Whip itu yang kalau diisep bisa fly, saudara. Ngelem, nyimeng. Dan itu dijual bebas di sana, saudara. Semua orang bisa dapat. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, apa enggak ambles, saudara, hidup kita. Tapi hari ini, saudara, saya rindu. Biar kita hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Mari kita masuk ke perjamuan yang kudus. Kalau saudara sudah terima roti dan anggur, saudara boleh dibuka terlebih dahulu. Roti, di situ ada ayat Alkitab. Saya percaya firman itu untuk saudara dan saya. Saudara mau foto dulu ya boleh, silakan buat WA, Instagram, monggo. Kalau belum dapat boleh bantu saya angkat tangan. Ada yang belum dapat, saudara? Kalau belum dapat nanti dibantu. Ada, silakan yang belum dapat. Kalau sudah, saudara baru buka yang anggur supaya saudara enggak ketumpahan. Dan kalau sudah,
Mari saya undang dengan hormat, kita boleh bangkit berdiri, kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Yesus yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Oleh darah yang mahal, dosa saudara dan saya ditebus, dan oleh bilur-bilurnya yang sakit disembuhkan olehnya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab sekali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang yang kedua kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang telah kita angkat tinggi-tinggi dan penuh dengan pengucapan syukur kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh letakkan cawan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. 31 hari kita sudah lewati. Tuhan sudah menolong menyertai kita sampai detik ini. Kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, rahmat Tuhan tidak pernah tinggal dari kita. Ada bersama dengan kita. Yang sudah dikaruniai bahasa roh boleh berbahasa roh. Yang belum boleh mengucap syukur berkata haleluya dan puji Tuhan. Oh rabatakaya lama syararabakarabasharalahu. Syaralabaralabatakaya ralabasyaralabatakaralamaya ralabalama. Oh rabatakaralamaya ralabasyaralabatakaralamaya ralabasyaralama. Oh rababababasyaralabaralabaralabaralaba. Oh rababababasyaralabaralabaralabaralaba. Oh rabasyaralabaralabaralaba. Haleluya. Jemaat saya persilakan kembali duduk. Setiap minggu pertama setelah perjamuan ada doa pengurapan. Khusus pelayan Tuhan yang belum didoakan boleh maju ke depan. Saya mau berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan. Biar Tuhan pakai, Tuhan urapi dalam pelayanan, dalam keseharian, dalam kehidupan. Menjadi berkat buat banyak orang dan melayani jemaat Tuhan juga dengan baik di tempat ini. Mari boleh maju ke depan. Saya tidak akan tumpang tangan tapi saya doa dari mimbar ini. Saudara percaya bahwa pelayanan saudara Tuhan yang urapi, Tuhan yang membuat Anda berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, dan mau berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang hadir di ibadah KKR Mujizat ini Tuhan. Dari kanan sampai kiri semua Tuhan urapi. Dalam pelayanan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam kehidupan, di marketplace, di pekerjaan, di kuliah, studinya, kehidupannya semua diberkati Tuhan, ditolong, disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-hambamu, pakai mereka agar mereka tetap setia sekali Yesus selamanya Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pelayan-pelayan Tuhan boleh kembali ke tempatnya. Sekarang saya rindu untuk berdoa bagi seluruh baik pelayan maupun jemaat yang saudara datang dengan pergumulan. Mungkin saudara datang dengan sakit penyakit. Mungkin saudara datang dengan segala masalah atau finansial atau apapun. Ada hutang-hutang yang sedang menghimpit saudara. Saya rindu saya berdoa buat saudara. Silakan yang mau didoakan boleh maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Yang datang dengan sakit, yang datang dengan pergumulan. Tolong catcher bisa siap. Oh haleluya. Silakan yang mau didoakan. Oh rapakarapasyatalaparalaparalapasya. Oh rapatakarapasyadalaparalapasyadalaparalapasya. Kiralaparalapatakayaralapasyadalaparalapasya. Saya percaya hari ini Tuhan akan melakukan mujizat. Saya bersyukur saya mendengar sebuah kesaksian. Ada jemaat dan pelayan Tuhan di tempat ini. Dia hidup di tengah minus. Ada masalah keuangan. Tapi saya bersyukur kemarin saya memberkati, mendoakan proyek, properti yang dia kerjakan karena Tuhan memberkati dengan luar biasa. Saya sangat percaya semua jemaat Yesus akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kian makmur semakin makmur.
Bukan meminjam tapi meminjami orang-orang. Oh Rabasya, bukan meminta tapi yang memberi bagi orang banyak orang. Gereja ini sudah memberi teladan, kita banyak menolong orang-orang yang prasejahtera yang tidak mampu. Supaya mereka menjadi mampu. Siapapun itu kita berkati mereka. Supaya mereka mengalami cinta kasih Tuhan. Yang di depan bersiap saya akan berdoa buat saudara. Korapakarapasyai. Oh Rapasya, mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir. Ya baik, kita akan mendengar kesaksian, tolong mikrofon. Baik, saya dengan siapa? Dengan Ibu siapa? Ya, saya Bu Maya. Bu Maya, apa yang dialami? Tadi waktu bangun tidur itu langsung seperti kecetit gitu. Pinggangnya? Ya, terus aduh Tuhan ini mau pelayanan ya apa ini. Tapi saya tetap saja datang, ya sambil beriman. Tetap saya percaya pasti Tuhan sembuhkan. Dan ini untuk goalnya lah ya, saya minta Tuhan, ya Tuhan jamah dan sembuhkan. Situ, Saya coba, percaya ini coba digerakkan Bu, sudah pinggangnya lebih Bu. fleksibel lagi. Lebih fleksibel, Ya. sebelumnya kayak sakit. Saya lihat tadi Ya. kayak mengerang ya. Betul. Tapi hari ini coba diturunkan, Ya. coba digoyang-goyangkan. Wah, haleluya. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sehat selalu ya Bu Maya, semangat pelayanannya. Amin. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Boleh bersaksi. Ya, saya bantu deh. Ini Kak Dila boleh. Jadi minggu lalu toh. Ya, jadi 1 minggu setelahnya baru sembuh. sembuh, hilang total. Ya membaik sekarang udah. Ya dulu duduk itu kan Sakit. sakit sekali. Sampai stadium berapa, Bu? Enggak sih, enggak sampai yang Oh, enggak berdarah, sampai itu, Pastor. tapi waktu ada. itu saya udah enggak kuat kan. Iya. Aku tak ibadah wes minggu ini kok tergerak gitu loh Iya, waktu iya. ke dalam mall sini. Betul. Akhirnya kok, Pastor kok Saya bahas khotbah tentang ambeien? ambeien. Iya. Jadi ibu ini sakit wasir, Iya, ambeien. Sudah lama sih. Sudah lama. Terus Cuman waktu itu saya sakitnya ya banget waktu datang. waktu gitu. datang. Jadi saya khotbah ini berarti ini tanggal 11 Januari ya. Iya, Hari Minggu ya Bu ya. iya.
Terus saya khotbah bahwa saya itu dulu juga kena wasir bahkan stadium 4. Jadi wasir itu ada 4 stadium saudara. 1, 2, 3, 4. Nah saya itu yang 4 sampai keluar, nggak bisa masuk lagi. Nah terus ibu selesai ibadah ketemu saya, pastor saya minta didoakan. Terus apa yang dialami setelahnya boleh saksi bu? Seminggu setelahnya itu Ya. membaik sampai sekarang. Nggak ada ambenya hilang. Enggak. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berarti selamat bu, sudah jadi alumni Ambeien. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah, sehat-sehat ibu, Tuhan berkati. Haleluya saudara. Puji Tuhan, saya berharap kalau saudara ada yang Ambeien juga, mari bergabung bersama kami. Alumni Ambeien itu akan hilang lenyap untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, Mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya bersyukur buat setiap kesaksian yang saudara sudah dengar. Tadi saya senang ibu yang Ambeien ya, puji Tuhan ya. Maksud saya yang alumni Ambeien, puji Tuhan. Karena itu enggak enak betul saudara, sakit betul. Mungkin ada saudara juga yang hari ini ada yang kena wasir atau Ambeien, nanti selesai ibadah boleh ketemu saya mau doakan supaya sehat dan Tuhan menolong, amin. Kemarin juga ada saya mendoakan seorang yang kena stroke saudara, makanya mesti jaga, jangan stres, jaga
sampai tangannya nggak bisa gerak, tapi puji Tuhan kemarin kita doa sama-sama, saya sudah dapat kabar, sudah bisa gerak, bahkan sudah bisa bekerja seperti sedia kala. Ya, jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara semua. Baik, seperti biasa sebelum saya tutup doa firman, adakah saudara yang mau bersaksi yang datang hari ini dengan sakit penyakit, tapi saudara tidak maju ke depan, tapi saudara sepanjang ibadah saudara mengalami kebaikan Tuhan sehingga saudara merasa tubuh saudara mengalami ada satu yang berbeda. Boleh bantu saya angkat tangan? Yang saudara duduk, saudara mengalami sesuatu, tapi saudara tadi sepanjang firman Tuhan dan sepanjang saudara doa, saudara mengalami pertolongan Tuhan. Ada? Boleh angkat tangan? Baik, gak apa-apa. Nanti selesai ibadah boleh. Oh ada. Ada ya? Baik. Yang mana? Oh iya baik, silakan dengan ibu atau dengan kakak ya. Dengan kak, ya baik boleh berdiri kak? Ya. Baik, siapa namanya kak? Shalom, nama saya Evi. Baik, apa yang dialami Kak Evi? Jadi tadi pas datang ke sini badan belakang saya ini jadi sudah hampir 1 tahun. Kalau bernafas itu nyeri. Tapi puji Tuhan tadi saya tidak maju ke depan, tapi saya stay di sini. Saya berdoa, saya ingat kata-katanya pastor, setiap kalimat punya kuasa kalau kita sungguh-sungguh percaya dan berdoa. Jadi saya imani di sini, saya bilang Tuhan dalam nama Yesus sembuh, pulih. Puji Tuhan sekarang bernafas sama gerak sudah Puji tidak Tuhan. rasa. Siapa yang menyembuhkan Kak Evi? Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Kak Evi, sehat selalu ya. Sukses selalu, puji Tuhan. Saya juga bersyukur. Ini Kak Evi tadi yang kesaksian kuliah ya, betul ya? Puji Tuhan. Saya mendengar juga banyak kesaksian dari mahasiswa-mahasiswi di tempat ini yang datang. Kemarin saya dapat kabar ada juga pelayan Tuhan di tempat ini namanya Vio, saudara. Harusnya 4 tahun, tapi dia percaya waktu itu dia dengar saya bilang siapa yang mengalami masalah perkuliahan boleh maju, terus dia maju dan saya dapat kesaksian dia harusnya 4 tahun tapi dia sudah lulus 3,5 tahun dan ini sedang proses untuk wisudanya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena saya tahu di tempat ini banyak perantau, banyak pengunjung ya, tapi saudara bersyukur masuk tempat ini, saya percaya saudara pulang akan mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Kalau juga baru pertama kali hadir, salam kenal. Saya senang berjumpa dengan Anda. Mungkin selama ini Anda ketemu saya di TikTok, di YouTube, atau di Instagram. Ya inilah wujud asli saya, saudara ya. Puji Tuhan. Baik, sebelum saya tutup dalam doa firman, saya juga rindu menyampaikan ini ya. Karena saya juga seorang anak muda. Saya tuh sedih kalau ngelihat misalnya orang gitu, anak-anak muda party terus pulang nubruk tiang listrik gitu ya. Kenapa nyusahkan fasum ya gitu ya. Maksud saya kalau bisa jangan gitulah anak-anak muda ya. Jangan bikin orang tua susah dan jangan bikin pemerintah susah untuk mengganti tiang listrik yang Anda tabrak saudara ya. Kalaupun tiang listrik gak ditabrak ya minimal jangan nabrak orang atau nabrak warungnya orang ya. Apalagi di Surabaya kalau saya lihat berita aduh kalau sudah malam minggu itu mobil-mobil canggih-canggih itu pada nabrak tiang, masuk kolam. Ya kalau nggak mabuk masa apa dong? Masa saya mendapat penglihatan untuk masuk kolam ya nggak mungkin saudara. Tapi saya rindu, mari anak-anak muda yang di dalam Tuhan, kita bisa jadi terang dan garam dunia dan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa, saya akan tutup dalam doa dan aminkan setiap perkataan doa yang saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah. Dan kami percaya juga yang sedang mengalami utang piutang Tuhan pasti sertai sampai lunasnya. Dan kami percaya juga Tuhan, kalau ada yang sedang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan juga berikan pekerjaan yang terbaik. Yang sedang mencari pasangan hidup Tuhan juga sediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sampai detik ini di tempat ini mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus setiap yang percaya jemaat Tuhan sama-sama kita boleh berkata amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya.